Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab kita bisa analisa sekarang ini bagaimana kemudian perkembangan Pak Anies. Meskipun Pak Anies saat ini masih berada di Tanah Suci, tetapi kita bisa lihat bagaimana kemudian kritik-kritik Pak Anies sebelum berangkat ke Tanah Suci kembali lagi mencuat, kembali lagi menjadi trending topik di berbagai portal berita. Salah satunya adalah Pak Anies itu mengkritik pemerintah mengenai izin ekspor pasir laut di tengah ancaman tenggelamnya daerah-daerah pesisir itu. Nah, inilah yang saya katakan di video sebelumnya. Saya bilang di video sebelumnya itu, Pak Jokowi yang saat ini mengizinkan ekspor pasir yang sudah izinnya itu sudah tidak berlaku hingga 20 tahun ke belakang. Tetapi Pak Jokowi di akhir masa pemerintahan Pak Jokowi ini malah membuka kembali izin itu. Sehingga kemudian daerah-daerah pesisir tanah air itu terancam tenggelam karena pasir-pasir di dasar lautnya itu dikeruk. Itu semacam Pak Jokowi ini tidak puas ketika setelah membabat habis hutan Kalimantan untuk membangun IKN, sekarang malah pasir laut lagi yang dikeruk gitu. Jadi betul-betul bahwasanya kita bisa lihat pemerintah sekarang sangat tidak pro dengan lingkungan, sangat betul-betul mengeksploitasi seluruh alam kita, alam Indonesia, dan memang kita bisa lihat keberpihakan mereka jelas-jelas dipertanyakan. Dan siapa yang sebenarnya mereka ingin untungkan itu? Rakyatkah ataukah hanya segelintir orang saja? Coba kita analisa lebih dalam lagi, coba kita lihat lebih jauh lagi kawan-kawan. Ya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu, Pak Anies Rashid Baswedan, mengkritik keputusan pemerintah yang telah mengizinkan ekspor pasir laut, kawan-kawan. Ya, Pak Anies mempertanyakan apakah kebijakan tersebut sejalan atau konsisten dengan komitmen pemerintah dalam menanggulangi persoalan climate crisis atau krisis iklim itu. Pernyataan itu Pak Anies sampaikan dalam video yang diputar di acara Indonesia Net Zero Summit 2023. Acara itu diselenggarakan Forex Policy Community of Indonesia itu atau FPCI itu pada Sabtu kemarin, kawan-kawan. Pak Anies bilang, kalau kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka yang menjadi pertanyaan bagaimana kita membuat konsisten kebijakan untuk merespon krisis iklim ini. Kata Pak Anies sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretariat FPCI itu pada minggu kemarin, kawan-kawan. Ya, kemudian Pak Anies juga menuturkan dalam beberapa waktu terakhir udara semakin terasa panas. Kondisi itu terasa tidak nyaman di kulit sehingga orang-orang harus menggunakan sunblock itu. Menurut dia, kondisi itu merupakan salah satu bentuk krisis iklim yang dampaknya bisa begitu parah, termasuk diantaranya abrasi atau rob itu. Jadi memang kita bisa lihat bagaimana kemudian hutan-hutan dibabat. Apalagi kemarin itu saya lihat pemberitaan Pak Luhut sebanyak 300 hektar atau gimana itu, lupa beritanya, nanti saya cantumin, itu mengizinkan penanaman kelapa sawit di situ. Nah, sedangkan kelapa sawit itu bukan tanaman hutan itu. Nah, ini yang menjadi kemudian kita bisa lihat bagaimana betul-betul dieksploitasinya alam Indonesia kita. Betul-betul krisis iklim semakin mengancam kita ke depannya. Apakah saya langsung teringat dengan novel Dunia Sophie. Sophie itu sangat peduli sekali dengan lingkungan. Dunia Sophie di situ, Sofia itu sempat bilang, dia bilang apakah kita ke depannya akan musnah seperti dinosaurus atau sebagainya. Itu sangat betul-betul hari ini kita bisa merasakan dampaknya itu. Saya langsung berpikir, oh iya, apa betul kita ke depannya ini 10 atau 20 tahun ke depan karena krisis iklim yang sangat parah, kita akan punah seperti dinosaurus.
Jadi hal-hal semacam itu tentunya akan membuat kita khawatir ke depannya. Ketika kemudian hutan diacak-acak, apalagi kita bisa lihat bahwasanya paru-paru dunia itu termasuk Kalimantan itu. Sekarang ini dibangun IKN di sana, jelas itu banyak sekali pohon yang ditebang di bagian itu. Nah, belum lagi kita ke laut. Pasir itu, menjual pasir itu sama dengan menjual kedaulatan negara itu. Ya, dua sistem yang dirusak di bagian itu. Pertama, sistem laut kita yang rusak, kemudian sistem lautnya Singapura juga rusak. Jadi dua-duanya sebenarnya tidak menguntungkan. Memang keuntungan besar ada pada Singapura yang daerahnya semakin luas. Keuntungan besar juga ada sama segelintiran orang di Indonesia yang memang mendapatkan keuntungan dari itu. Nah, menurut Pak Anies, kondisi itu merupakan salah satu bentuk krisis iklim yang dampaknya bisa begitu parah, termasuk diantaranya abrasi, kawan-kawan. Pak Anies lantas menyebut sejumlah rumah di kawasan pesisir yang tenggelam, seperti di Muara Gembong di Bekasi itu, Cemarajaya, Karawang kemarin, kawan-kawan. Nah, bahkan kalau kita bicara Nusantara, ada lebih dari 80.000 pulau garis depan, dari 80 pulau garis depan kita yang beresiko tenggelam karena kenaikan permukaan air laut yang amat cepat, itu ujar Pak Anies. Menurut Pak Anies, pemerintah seharusnya merespon berbagai persoalan lingkungan itu dengan kebijakan yang sesuai dengan komitmen penanggulangan climate crisis itu. Nah, selama saat ini, kata Pak Anies, memang sudah terdapat sejumlah target yang tinggi dari pemerintah dalam menanggulangi krisis iklim, kawan-kawan. Namun, kebijakannya turut dipertanyakan, termasuk diantaranya mengalokasikan subsidi untuk kendaraan mobil listrik. Padahal pemberian kendaraan itu merupakan orang-orang mampu, pembeliannya hanya orang-orang mampu itu. Nah, sementara itu, masyarakat yang paling merasakan dampak krisis iklim adalah mereka yang kurang mampu itu. Subsidi untuk mobil listrik itu hanya dinikmati segelintiran orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik. Karena itu mereka mampu membeli mobil listrik. Jadi betul-betul kita bisa lihat, sekali lagi kita bisa mempertanyakan keberpihakan pemerintah itu kemana. Apakah memang keberpihakannya hanya kepada golongan penguasa, atau hanya kepada golongan pengusaha, atau hanya golongan kepada pemilik modal? Lalu lantas bagaimana dengan rakyat-rakyat yang masih miskin? Rakyat-rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan itu bagaimana nasib mereka? Apalagi kita bisa lihat lagi ya, seharusnya Pak Ganjar yang sebenarnya yang harus mengkritik keras akan hal ini karena banyak warganya yang tergolong miskin di daerah itu. Nah, tapi ini ya Pak Anies yang memang notabene-nya adalah sosok yang sangat peduli, ya, sehingga Pak Anies lah yang harus turun tangan, yang harus mengkritik semua kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini dilihatnya tidak menguntungkan. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Ketika Pak Anies mengkritik pemerintah masalah izin ekspor pasir laut itu. Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.